Halo, selamat malam. Perkenalkan gue Randi. Ini adalah vlog pertama gue di channel YouTube gue, Cerita Randi. Nantinya YouTube ini akan berisi mengenai cerita-cerita yang gue dengarkan ataupun yang gue alami sendiri. Ceritanya akan ada berbagai macam versi atau banyak hal lah. Oke, di video pertama gue ini gue mendapatkan cerita ini dari teman gue. But first, yang lo boleh percaya, boleh enggak, boleh anggap ini lo ngarang aja, atau ini cuma pinter-pinter lo aja, atau kalau kalian mau percaya nggak ada masalah. This is just for fun. Jadi saat mendengarkan, kalau ada hal yang baik diambil, ada hal yang buruk tidak usah didengarkan, just for fun aja. Itu aja sih. Oke, jadi sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu gue ketemu teman gue ya, dan dia bercerita sama gue gini. Dia ini kan punya istri yang bekerja. Rutinitas dia itu kurang lebih setiap pagi sebelum dia ngantor, istrinya ngantor, dia ini selalu ngantar istrinya naik kereta lah di stasiun. Nah, nanti pulang dia jemput istrinya, terus ya udah pulang gitu aja. Itu hampir rutin lah, dari mereka masih pacaran sampai akhirnya mereka nikah, itu rutin dilakukan. Nah, istrinya sendiri memang ada jam pekerjaan yang berbeda nih, yaitu dia Senin sampai Sabtu 7 jam kerja. Kalau si suaminya kan Senin sampai Jumat. Nah, si istrinya jadi bekerja Senin sampai Sabtu, makanya suaminya juga nganter Senin sampai Sabtu. Suatu saat nih si suaminya ini, temen gue ini intinya nggak pernah nganter istrinya, kurang lebih kalau gue nggak salah cerita dengernya tuh 1 bulan lah, 1 bulanan gitu. Dia udah nggak nganter istrinya karena dia itu ada kegiatan. Jadi kantornya itu agak riuh sehingga mempekerjakan dia Senin sampai Minggu gitu, untuk 1 bulan itu aja. Sampai akhirnya si suaminya ini udah kembali kerja normal. Nah, dia jemput nih istrinya di hari Sabtu siang. Jadi di depan stasiunnya itu kayak banyak pangkalan ojek gitu, terus banyak orang jual makanan, terus ada ruko yang buka, ada ruko kosong, ada ruko yang sepi gitu. Dia jemput istrinya siang karena istrinya kalau hari Sabtu tuh pulang siang. Jadi dia jemput istrinya, terus pas dia lagi nunggu di pinggir jalan gitu, dia nih ngeliat tukang bakso. Ada bapak-bapak tua. Aduh, aku udah merinding nih. Ada bapak-bapak tua, jadi jualan bakso gitu di pinggir jalan. Nah, eh, karena dia kecepetan, istrinya belum sampai, dia nyamperin lah bapak-bapak ini. Pak, saya pesen bakso dong, pakai Indomie, kata dia. Dia pesen nih, dia makan baksonya sampai akhirnya istrinya sampai. Dia kan masih di situ. Nah, dia sempat nawarin istrinya nih, sayang kamu mau nggak makan? Oh, enggak, aku kenyang. Akhirnya istrinya cuma nemenin aja. Akhirnya dia makan. Terus memang dia nih udah ngerasa ngeliat kok bapak ini tuh kayak kuyu gitu, kayak lemes. Terus gerobaknya juga apa namanya, kayak gerobaknya nggak kayak gerobak-gerobak tukang bakso kebanyakan gitulah yang layak gitu. Ini bener-bener gerobaknya tuh udah jelek banget. Nah, and baksonya tuh bihanes, bukan yang nggak enak ya, tapi biasa aja lah, standar gitu bahasanya. Jadi dan itu bukan bakso yang kayak urat, apa sih, dia bakso yang kayak tepung kanji gitu loh guys, apa yang kenyal gitu. Ada sih yang uratnya tapi nggak begitu banyak. Dan lucunya itu satu mangkok bakso, which is ditambah Indomie, itu cuma 10.000 doang. Nah, akhirnya temen gue langsung,
Kalau udah selesai makan ya cabut seperti biasa. Sampai akhirnya hari Senin temen gue ini entah kenapa udah niat, gue pengen makan baksonya lagi ya. Hitung-hitung memang di situ ada warung mie ayam bakso, dan which is itu rame banget. Ada di satu deretan itu ada 2 tempat, ada bakwan Malang, ada mie ayam bakso, dan itu tuh rame gitu sih. Sedangkan si bapak ini kayaknya posisinya di tengah-tengah gitu. Nah terus dia udah niatin ya, gue kalau jemput istri gue mau makan bakso lagi ya, dia gitu kan. Begitu sampai di lokasi yang sama, nih tukang bakso nggak ada, ya kan? Nih tukang bakso nggak ada, dia nyari-nyari nih. Sedangkan dia saking udah niatnya, dia nyampe tuh kayak 1 jam sebelumnya gitulah di stasiun, maksudnya biar dia bisa makan bakso, ngerokok, main game, santai-santai gitulah. Nah udah ternyata akhirnya ketemu tuh. Jadi kan di situ ada kayak ruko yang jualan makanan, jualan segala macam, terus ada ruko yang sepi gitu, maksudnya ruko nggak buka gitu, ruko nggak ada yang nempatin. Dia lihat si bapak itu di situ, dan dia langsung dong kucuk-kucuk datang nyamperin, Pak mau nggak jualan di pinggir, kata dia gitu. Si bapak itu nggak jawab banyak, dia cuma bilang oh nggak apa-apa mas, saya pengen jualan di sini aja. Oh ya udah, saya pesen ini, makan segala macem, sampai akhirnya dia banyak nanya sih, banyak menggali informasi dari si tukang bakso ini. Kayak nanya istrinya gimana, anaknya gimana, dan lucunya ini tukang bakso ini nggak begitu banyak jawab. Katanya kayak anaknya berapa, udah ada di kampung, istrinya gimana Pak, ada di kampung, cuma gitu-gitu aja, tidak banyak pertanyaan jawaban yang ya kayak umumnya kita berdialog aja lah. Oh gitu, sampai ya udah, karena bapaknya juga cuma duduk aja. Jadi bapaknya itu kan selalu kayak bawa kursi pasir, duduk ngeliatin gerobak baksonya, udah gitu, tidak terlalu ekspresif lah si bapak ini. Sampai akhirnya temen gue tuh bilang, Pak temen gue tuh intinya kayak nanya, Pak bapak nggak coba nyari tempat lain, nggak di sini, jangan di sini, karena dia ngasih tahu kan kayak ini ada bakso, ada bakwan Malang gitu. Tapi bapaknya itu nggak apa-apa, saya mau sini aja. Akhirnya udah, temen gue lanjut lah tuh ngerokok, main game, sampai istrinya datang, istrinya ngelaparan. Akhirnya istri ngomong, ya aku makan juga deh, makanlah. Nah si cowok nih latah ikut lagi makan 2 mangkok itu. Dia makan, udah selesai makan, mereka bayar. Si bapak itu ngomong gini nih, tumben-tumbenan, Mas bayar 2 mangkok aja, nggak apa-apa. Loh kok gitu, kenapa? Kan tadi saya pesen 3 mangkok. Nggak apa-apa, masnya udah langganan saya. Udah nggak apa-apa Pak, atau nggak usah bayar aja, nggak apa-apa. Temen gue makin kok makin inilah. Nah terus akhirnya malah pas udah mau bayar dia bilang, kalau nggak usah deh, biar saya beramal. Langsung rasa kayak kebalik gitu, loh harusnya gue nih yang beramal, kok jadi agak langsung rasa iba. Ya ampun, maksudnya di kondisi seperti itu dia masih memikirkan untuk bagaimana cara beramal, padahal which is nih suami istri ya keadaannya mampu. Nah balik sampai akhirnya Selasa balik ke stasiun, jemput, nggak ada. Rabu nggak ada, Kamis nggak ada, Jumat nggak ada, sampai kurang lebih 2 minggu nggak ada. Penasaran, akhirnya cowok nih temen gue ini nyamperin tukang ojek di situ. Dia nanya, Pak, bla bla, intinya Pak, tukang bakso bapak yang 2 ini kemana, kok nggak pernah datang gitu. Kan tukang ojek pangkalan kan orangnya kan terkadang itu aja. Jadi dan temen gue selalu jemput ininya, jadi which is literally
hafal lah, kurang lebih kayak kita sering lihat, sering ini, apalagi intensitas kita jemput, jadi kan hafal muka walaupun tidak kenal kan. Nah pas itu, loh kenapa mas, katanya. Enggak, soalnya saya udah hampir 2 minggu nih nggak ngeliat. Mas kan waktu itu makan terakhir itu Sabtu ya, katanya. Nah dia kaget, Sabtu. Iya kayaknya siang ya, kalau suka jemput istri siang bukan hari itu, hari apa? Si tukang ojeknya kan reminder gitu. Oh hari Sabtu ya, Sabtu. Iya kalau nggak salah makan gitu kan di tukang bakso itu di pinggir jalan Sabtu. Iya katanya. Oh iya kan, gue jadi merinding kan lu. Itu Sabtu. Terus bapaknya tuh intinya sakit, malamnya tuh nggak ada. Ya udah nggak ada. Temen gue tuh langsung, hah? Kenapa mas? Si tukang ojeknya, hah? Tapi temen gue tuh udah diem ya, udah yang anjir apaan nih gitu kan, udah parno lah segala macem. Udah nyampe lah nih bininya nanya, kenapa kamu? Yang lu tahu nggak? Kan gue makan bakso tuh Sabtu sendiri, yang lu temenin, yang lu lihat kan. Iya kenapa? Malamnya bapaknya udah nggak ada. Hah? Terus ya kita kan Seninnya makan gitu kan, langsung sudah kayak lihat-lihatan lah berdua ya. Anjir udah parno, intinya parno banget. Sampai akhirnya temen gue tuh saking penasarannya, dia balik lewatin ruko dia yang makan bakso hari Senin itu. Dia kayak yang anjir itu kan emang ruko kosong. Ya iyalah emang ruko kosong kan, dari awal juga dia tahu ruko kosong apa. Ya udahlah, pikiran dia udah kemana-mana nih, udah yang aduh karena dia udah dia kan biasa naik motor tuh agak ngebut gitu, orangnya agak ngebut. Itu tuh bener-bener dari stasiun sampai rumahnya dia naik motor tuh kayak orang linglung gitu loh, sampai akhirnya mau nabrak. Istrinya itu juga sampai marah-marah, yang hati-hati gitu kan. Ya udah terus dia diam ya udah. Nah kebayang-bayang terus tiba-tiba tuh gue nggak tahu malam Kamis sama malam Jumat katanya. Jadi intinya dia ngebayangin banget, sampai dia cerita ke teman-temannya kan, ada yang ngetok rumahnya. Jadi rumahnya tuh kayak tingkat 2 gitu, tapi di bawahnya itu cuma ada kamar pembantu, tapi kebetulan dia lagi nggak pakai pembantu, jadi cuma ada ruang tamu, kamar pembantu, dapur, untuk semua kamar tuh di atas. Ada yang ngetok nih, tok. Nah dia ngecek ke CCTV kan, di CCTV dia ini nggak ada nih di pintu tuh, kayak ya kan ya ada tampilannya gitu, tapi memang nggak full kata dia. Jadi tapi kalau ada orang bertepatnya, which is kepalanya tuh kelihatan lah, sampai ada yang ngetok, tapi CCTV nggak ada. Terus akhirnya dia ada yang ngetok lagi, sampai tuh samar-samar kedengeran assalamualaikum gitu. Nah turunlah dia nih, dia turun biasanya, dia buka pintu. Dan kalian tahu, jadi kan pintu dia buka ke dalam itu kan, itu di bawah pintunya tuh ada 2 mangkok bakso, dan itu baksonya masih ngepul asapnya. Bakso kayak yang biasa dia pesen, dengan bentuk bakso yang sama kayak yang dijual si bapak itu. Sampai akhirnya dia tuh yang kayak, wah gila nih, ada yang iseng nih teman-teman gue. Mungkin karena dia pikir kan dia udah cerita sama teman-temannya, dia keluar dari garasi rumahnya, karena dia rumahnya itu yang kayak nggak pakai pagar gitu ya, rumah-rumah minimalis gitu yang lagi kekinian lah, yang nggak ada pagar. Dia keluar, dia lihat kanan kiri, kagak ada tukang bakso gitu. Dia langsung, wah udah yang ini, dia ngeliatin tuh istrinya turun dong, karena dia ngerasa, yang kenapa? Lah ini siapa yang beli bakso? Wah nggak tahu, kata dia. Lah kok lu lihat di bentuk baksonya ya? Dia gue jadi apa, intinya kayak kan sama persis. Parno lah, makin parno. Terus istrinya tuh refleks ngambil handphone mau fotoin sama atau videoin si bakso. Nah tapi marah nih cowok, jangan difoto, jangan di videoin.
nggak boleh pamali apalah segala macam. Jangan, biarin aja, biarin. Gue parno, udah jangan nanti apa ya, which is temen gue ini mungkin berpikir kalau kita foto, nyimpen fotonya segala macam, ntar mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan segala macam gitulah. Akhirnya udah kita biarin aja. Dia memang masuk, dibiarin nih mangkok baksonya dua-duanya dengan bakso yang masih ada itu di pintu. Dia naik ke atas ke kamar istrinya. Dia memang lihat CCTV. Ya memang karena itu posisi mangkok bakso di bawah, memang nggak ketangkap lah sama layar CCTV-nya ya, mungkin ada karena ada bagian yang nggak ketangkap gitu lah. Nah tapi dia sampai malam itu tuh mau muterin nge-rewind CCTV-nya, nggak ada orang yang lalu lalang melintas gitu, atau mohon maaf ya mangkok bakso terbang sendiri itu nggak ada. Pokoknya intinya udah langsung itu parno segala macem. Nggak bisa tidur nih laki bini. Kira-kira tuh 1 jam apa 2 jam 2 jam atau 1 jam 2 jam dari kejadian si ngeliat mangkok bakso ini, suaminya udah parno ya, bebacaan lah segala macam itu segala macam. Terus kan jadi kamar mereka ini model yang kayak kamar apartemen yang kacanya gede itu loh, yang langsung ke balkon gitu kan. Jadi dan posisi kamar dia ini adalah posisi kamar yang dulu waktu rumahnya belum tingkat, posisi di bawah tapi bentuk kamarnya tetap sama, dinaikin aja ke atas gitu. Dan memang nih rumah dia nih baru dibangun gitu kan. Nah jadi si istrinya kan tiba-tiba tuh mereka lagi masih ngebayang itu, di kaca itu kan ada pantulan lampu tuh dari horden itu, ada gerobak bakso nih lewat si suaminya udah diem langsung, pokoknya langsung kayak astagfirullah, langsung bacaan gitu, langsung istrinya langsung ini kali yang iseng yang gitu kan, tukang baksonya lewat gitu aja. Lu gimana apanya, iya nih tukang baksonya itu apalagi promosi, apalagi branding atau apa lagi ini kan. Istrinya pokoknya positive thinking banget. Terus suaminya tuh kayak marah, lu nih lupa ya bentar rumah udah dibangun. Lah lupa kenapa gini. Lah ya iya, kita kan di tingkat 2. Istrinya langsung diam. Langsung istrinya juga ikutan masuk selimut ya. Lo bayang kan, itu tingkat 2, itu balkon rumah, ada bakso sama gerobak yang melayang gitu. Udah akhirnya mereka tuh yang literally bener-bener nggak tidur sampai pagi, sampai akhirnya kalau nggak salah tuh besoknya tuh nggak ngantor. Karena apa? Itu di ruang bawah, di ruang tamu, ruang masak sama pokoknya di daerah ruang bawah itu, seharian itu sampai mau deket maghrib bau bakso ya. Gimana sih kalau bakso udah di mangkok yang sedapnya itu bau bakso, padahal gak ada apa-apa. Dan mereka tuh akhirnya yang benar-benar seharian begitu pas turun bangun ke bawah itu nyium itu, akhirnya cuma di kamar aja, tidak ngapa-ngapain, tidak kerja, dan ya udah itu pengalaman mereka yang paling iya itu aja. Tapi habis itu ke belakang udah nggak ada yang aneh-aneh sih, cuma itu aja ya gue nggak tahu lah ada maksud apa seperti apa ya, itulah pengalaman mereka. Nah itu aja cerita hari ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nanti silahkan tunggu aja cerita-cerita berikutnya, baik itu cerita mistis, cerita tentang apa. Oke, thank you everyone. Sampai ketemu lagi, bye-bye.